Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, untuk materi ajar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita hening sejenak untuk berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, menjelaskan akibat perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. Dan untuk yang ketiga, meneladani sikap Santa Elizabeth untuk berbuat baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita amati gambar yang sudah Bapak berikan ini. Untuk gambar yang pertama, itu merupakan gambar apa ya anak-anak? Ya, gambar yang pertama itu adalah ada dua orang anak yang sedang terlibat dalam perkelahian. Yang kedua, yaitu ada beberapa anak sedang menolong temannya yang sakit. Nah, anak-anak, dari kedua gambar tersebut kita bisa membedakan mana yang perbuatan buruk dan mana yang perbuatan baik. Nah, sekarang Bapak mau bertanya sama anak-anak, apa sih arti dari perbuatan baik itu? Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Itulah arti dari perbuatan baik. Kemudian apa saja contoh perbuatan baik itu? Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menolong teman yang jatuh. Ketiga, rajin berdoa. Keempat, menyayangi adik maupun kakak kalian. Yang kelima, yaitu memberikan sedekah, baik itu kepada anak yatim, orang yang ada di pinggir jalan, maupun pada teman kalian yang membutuhkannya. Nah, ini nih merupakan contoh dari perbuatan baik. Kemudian sekarang Bapak mau bertanya, apa sih arti dari perbuatan buruk itu? Kalau tadi sudah perbuatan baik, sekarang Bapak tanya perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu apa? Perbuatan buruk adalah perbuatan yang berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Kalau tadi kita melihat di perbuatan baik itu yang tidak berlawanan. Nah, kalau di perbuatan buruk ini adalah perbuatan yang berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Ini arti dari perbuatan buruk. Nah, apa saja sih contoh perbuatan buruk itu? Yang pertama, yaitu mengejek teman. Yang kedua, berkelahi. Ketiga, suka berbohong. Keempat, melanggar nasihat orang tua. Kelima, suka mencuri. Dan yang keenam, malas belajar.
Nah, ini adalah merupakan contoh perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk ini tidak boleh kalian lakukan ya, karena akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan orang lain. Nah, sekarang apa akibat dari perbuatan buruk itu? Yang pertama, akan dijauhi oleh teman-teman kalian. Yang kedua, kita tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan yang keempat, kita akan dimarahi oleh orang tua kita. Nah, ini merupakan akibat dari perbuatan buruk ya. Kemudian buah-buah dari perbuatan baik itu apa saja anak-anak? Buah-buahnya yaitu menjadi anak yang sabar, disenangi banyak orang, serta dicintai oleh Tuhan. Kalau kita dicintai oleh Tuhan, kita akan selalu mendapatkan berkat. Berkatnya apa saja? Ya, berkat kebahagiaan, berkat sukacita, dan berkat yang lain. Nah, itu merupakan buah-buah dari perbuatan baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah Santa Elizabeth. Anak-anak, tolong didengarkan ya. Nah, Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis yang merupakan penguasa Thuringia. Ia merupakan sosok yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak, dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth ketika Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara, Louis tidak pernah menyukai Elizabeth, karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak pernah dapat berbuat apa-apa. Tapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang sangat cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih sangat muda dan cantik. Akan tetapi, orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasih melihat penderitaan sesama kita. Nah, ini adalah kisah dari Santa Elizabeth.
Nah, dari kisah tersebut, sikap apa saja yang bisa kita teladani dari Santa Elizabeth? Yang pertama, sangat menyayangi orang miskin. Yang kedua, suka berbagi makanan kepada orang miskin. Ketiga, suka menolong, selalu bersyukur, dan memiliki daya juang yang tinggi. Ini adalah sikap yang bisa kita teladani dari sikap Santa Elizabeth. Nah, anak-anak, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk berefleksi bersama. Nah, apa yang akan kita refleksikan? Anak-anak bisa merefleksikannya di rumah dengan panduan pertanyaan berikut. Selama ini, apakah anak-anak sudah melakukan perbuatan baik kepada orang tua, guru, dan teman-teman? Ya. Ini adalah pertanyaan refleksi kalian. Kalian renungkan, kalian resapkan dalam hati. Ya, apa sih? Apakah anak-anak tuh, apakah saya itu sudah melakukan perbuatan baik atau belum kepada orang tua, guru, dan teman-teman kalian? Nah, ini adalah bahan refleksi kalian. Semoga ini kalian bisa menambah motivasi kalian, menambah semangat kalian untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama kalian. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah kalian itu coba kalian melakukan perbuatan baik di dalam keluarga kalian. Ya. Boleh bersama orang tua, boleh bersama adik, boleh bersama kakak, maupun bersama teman-teman kalian, tetangga kalian. Ya. Coba kalian lakukan perbuatan baik. Bebas perbuatan baiknya apa saja, boleh membantu orang tua, boleh mencuci piring, boleh membersihkan rumah, boleh menolong teman, ya. Kemudian perbuatan itu kalian videokan dan kalian kirimkan ke WA pribadi Bapak, ya. Jangan kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing, tapi kirimkan ke WA pribadi Bapak. Kemudian untuk tugas, itu Bapak beri waktu sampai hari Selasa depan ya anak-anak ya. Jadi waktunya masih cukup panjang. Tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan di WA pribadi Bapak. Nah, itu untuk tugas kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada teman, guru, dan orang tua kami, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Semoga anak-anak bisa mendapatkan materi-materi yang baik yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.